Apa jadinya jika Indonesia gabung NATO atau CSTO? Ini efek mengguncang dunia. Bayangkan sebuah dunia, di mana Indonesia bukan lagi negara netral, tapi justru masuk ke dalam salah satu aliansi militer terbesar di dunia. Entah itu bergabung dengan NATO yang dipimpin Amerika Serikat, atau malah memilih CSTO yang dikomandoi Rusia. Langkah ini akan mengguncang peta kekuatan global, merombak arah pertahanan nasional, dan mungkin membawa Indonesia ke dalam konflik skala dunia. Tapi, apa dampaknya bagi TNI? Apa risikonya bagi bangsa kita? Dan, mungkinkah itu terjadi? Mengenal NATO dan CSTO. NATO, atau North Atlantic Treaty Organization, adalah aliansi militer yang didirikan tahun 1949 oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Tujuannya, 1. Menyerang satu negara anggota, sama saja menyerang semuanya. Di sisi lain, CSTO, Collective Security Treaty Organization, didirikan oleh Rusia dan sekutunya seperti Belarus, Armenia, dan Kazakhstan. CSTO juga menjanjikan perlindungan kolektif, tapi lebih berfokus pada kawasan Eurasia dan ex-Uni Soviet. Keduanya punya kekuatan militer dahsyat. NATO punya lebih dari 3 juta personel aktif dan teknologi militer paling mutakhir di dunia. Sedangkan CSTO punya akses ke senjata-senjata berat Rusia, termasuk rudal hipersonik dan sistem pertahanan udara S-500. Pertanyaannya, di mana posisi Indonesia? Letak strategis Indonesia. Indonesia bukan negara biasa. Kita duduk di tengah persimpangan laut strategis dunia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur ALKI. Kita adalah gerbang antara Samudra Hindia dan Pasifik. Bagi NATO, Indonesia bisa menjadi titik tolak untuk menghadang pengaruh China dan menjangkau Indo-Pasifik. Bagi CSTO, Indonesia bisa jadi pijakan strategis untuk menantang dominasi Barat di Asia Tenggara. Artinya, siapapun yang berhasil menggaet Indonesia, akan mendapatkan keuntungan geopolitik luar biasa. Jika Indonesia gabung NATO, andai kata Indonesia memutuskan bergabung ke NATO, maka otomatis sistem pertahanan kita akan diselaraskan dengan standar Barat. TNI akan berlatih rutin dengan pasukan AS, Inggris, Jerman, dan negara anggota NATO lainnya. Kita akan mendapatkan akses terhadap teknologi tempur tercanggih, jet F-35, kapal selam nuklir, sistem rudal Aegis, bahkan jaringan intelijen Five Eyes. Tapi ada harga yang harus dibayar. Hubungan kita dengan China dan Rusia bisa memburuk. Bisa jadi Indonesia akan jadi target tekanan ekonomi, atau bahkan sasaran rudal dalam skenario konflik global. Selain itu, bergabung dengan NATO berarti Indonesia bisa diminta ikut campur dalam perang yang tidak ada sangkut pautnya langsung dengan kepentingan nasional. Jika Indonesia gabung CSTO, bagaimana kalau kita malah memilih CSTO? Maka arah pertahanan kita akan condong ke Rusia dan sekutunya. TNI bisa mendapatkan sistem S-400, rudal hipersonik Kinzhal, hingga pesawat Su-57. Kita bisa memperkuat Angkatan Udara dan Angkatan Laut dengan teknologi Rusia yang sudah teruji di Suriah dan Ukraina. Tapi, risikonya juga besar. Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa menjatuhkan sanksi ekonomi. Akses terhadap teknologi Barat bisa diblokir. Dan lebih parah lagi, Indonesia bisa dicap sebagai negara pro-Rusia dalam konflik global yang sedang memanas. Risiko dan keuntungan gabung aliansi. Masuk ke aliansi militer memang bisa memperkuat pertahanan dan membuka akses terhadap alutsista canggih. Tapi itu juga bisa mengancam netralitas dan kedaulatan. Indonesia selama ini memegang prinsip bebas aktif. Tidak memihak, tapi aktif dalam menjaga perdamaian. Gabung ke NATO atau CSTO artinya harus siap mengorbankan sebagian netralitas itu. Kita bisa terseret konflik global, dan itu bukan hal main-main. Namun di sisi lain, jika situasi global makin tidak stabil, bisa jadi aliansi adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sebaiknya tetap netral? Atau sudah saatnya memilih kubu? Gabung ke NATO, jadi benteng demokrasi di timur. Atau gabung CSTO, jadi kekuatan penyeimbang dominasi Barat. Atau tetap bebas aktif,
dan membangun kekuatan sendiri tanpa tergantung siapapun. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Tapi keputusan seperti ini, bisa mengubah masa depan bangsa. Sekarang kami tanya ke kalian. Kalau kalian yang jadi presiden, aliansi mana yang akan kalian pilih untuk Indonesia? NATO, CSTO, atau tetap netral? Tulis di komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk pembahasan paling panas seputar kekuatan militer dunia, hanya di Elang Militer.